pagi hari ini? Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Pagi hari ini kita akan bersama-sama bersukacita. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan dari dalam Alkitab. Kakak-kakak guru sekolah hari Minggu GKM Parapat hari ini mendapatkan kesempatan menemani kalian untuk beribadah sekolah Minggu. Nah, kakak harap kita tetap semangat ya, meskipun lewat ibadah online, tetapi kita tetap bersyukur karena kita bisa memuji Tuhan. Kakak mau sapa dulu ya, apakah dia di kelas kecil, kelas tengah, kelas besar, sudah siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan? Nah, pagi ini kita ingin mengingatkan kembali kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Nah, adik-adikku yang ada di rumah, kakak undang untuk berdiri, kita membuka ibadah kita dengan satu lagu pujian. Tapi kakak mau untuk lagu pujian yang satu ini kita nyanyikan dengan semangat ya. Kita bersuka cita karena Tuhan Yesus selalu bersama dengan kita. Nah, ayo kita nyanyikan lagu Semesta Bernyanyi. Adik-adikku, mari kita siapkan hati kita yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau bersama-sama menyembah Tuhan. Mari kita berdoa. Lipat tangan untuk matanya kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini sebentar kami akan memulai ibadah. Sekalipun Tuhan kami masih beribadah di rumah kami masing-masing. Kami percaya sukacita kami, semangat kami tidak akan mengurangi syukur kami kepada Tuhan. Bahwa Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus tetap memelihara kehidupan kami masing-masing. Khususnya adik-adik kami yang saat ini sudah siap mengikuti ibadah hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami memuji dan memuliakan nama. Amin. Adik-adik, silakan untuk duduk. Nah, pada pagi hari ini kembali kakak mau mengingatkan kalian yang ada di rumah bahwa sekarang kita perlu mempunyai saat yang teduh setiap hari. Karena saat teduh adalah sejenis ibadah sehari-hari. Hanya dengan melihara saat teduh yang normal setiap harinya, kita baru dapat menghasilkan buah-buah kehidupan. Renungan harian dan membaca firman Tuhan dapat memperkaya kehidupan rohani kita dan membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Sekarang kakak ingin semua adik-adik yang ada di rumah harus mempunyai saat teduh. Kalian bisa terus mempunyai persekutuan pribadi dengan Tuhan. Sebagai nas bacanya dan renungan harian kalian pada pagi hari ini, dasar Alkitab Matius 21 ayat 1 sampai dengan 23 yang perikop hadiah terbaik, dan ayat hafalannya yaitu Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, adik-adik, ayo kita kembali naikkan pujian kita. Kakak undang untuk berdiri, kita menyanyi lagu Ada Satu Sobatku.
Sejak Tuhan Kristus, hidup manusia sudah ditentukan oleh nasib dan setiap orang nasibnya berbeda-beda. Benarkah itu? Di dalam Tuhan, tentu saja pendapat itu sangat besar karena kehidupan kita, khususnya masa depan adik-adik ditentukan pengenalan akan Kristus saat ini. Buktinya, kehidupan masa lalu Paulus adalah penganiaya. Para pengikut Kristus, ketika ia mengenal Yesus Kristus secara pribadi, kehidupannya berubah 180 derajat dari penganiaya menjadi pengikut Kristus. Bahkan memberitakan Injil hingga seluruh penjuru bumi dan malah menjadi salah satu pengikut Kristus yang militan. Perubahan hidup Paulus terjadi setelah ia pribadi mengalami kehadirannya. Kemudian ia merespon panggilan itu. Ketika sedang berjalan menuju Damsyik tanpa memberontakan, ia menurut tuntunan Yesus Kristus hingga mampu mempersembahkan karya luar biasa. Jadi, jika kita ingin hidup yang dipulihkan dan mengalami perubahan, ikutlah jejak Paulus, yakni merespon panggilan Yesus untuk kembali ke jalannya dan menyerahkan hidup seutuhnya ke dalam tangan pimpinannya. Sekarang adik-adik, sebelum kita membaca Alkitab, kembali kita naikkan pujian kita dengan judul Cari Jiwa Bersama Yesus. Kakak undang untuk berdiri. Adik-adik, sebelum kita bersama-sama membaca Alkitab, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami ingin membaca firman-Mu. Saat kami membacanya, tolong bantu kami mengenal, mencintai, dan memahami-Mu dengan lebih baik. Bantu kami untuk mengenali kehendak dan firman-Mu dalam hidup kami. Haleluya, amin. Nas pembacaan Alkitab untuk kita pada pagi hari ini sesuai dengan amanat Mas GKE yang diambil dari kitab Mazmur pasal 8 ayat 1 sampai 10. Dengan perikop manusia hina sebagai makhluk mulia. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Hikmat Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang memusuh. Telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu. Segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi.
Demikian pembacaan Alkitab kita. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amsal pasal 119 ayat 105. Adik-adikku jagoan Kristus, mengapa berapa orang percaya pada hantu? Memang seperti apa sih hantu itu? Hantu dipercaya orang sebagai roh yang tidak berwujud, roh seseorang yang terpisah dari tubuhnya. Apa yang dikatakan oleh Alkitab tentang semua hal ini? Firman Tuhan sama sekali tidak pernah memberikan petunjuk bahwa orang datang kembali ke dunia tanpa tubuh mereka. Saat seseorang meninggal, Tuhan membawa roh itu dari dunia untuk selama-lamanya. Roh orang-orang yang percaya pada Tuhan tinggal dalam hadirat Tuhan, tetapi roh orang-orang yang tidak percaya ke dalam tempat yang penuh penderitaan. Jagoan Kristus, sekarang kita banyak orang memperdebatkan tentang keberadaan hantu. Walaupun demikian, kita tidak perlu memikirkan atau membayangkan sesuatu yang sama. Tidak memberikan manfaat untuk kita sama sekali. Lebih baik kita percaya kepada firman Tuhan. Tidak ada manusia yang kembali ke dunia tanpa tubuh mereka. Jadi jangan pernah merasa takut jika ada orang-orang yang menceritakan tentang hantu yang sebenarnya tidak pernah ada di dunia ini. Dan sama seperti manusia ditetapkan mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Ibrani pasal 9 ayat 27. Sebelum kita memisahkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan melewati cerita Alkitab, apa yang kita lakukan? Adik-adik ikutin gaya kakak yang ada di depan ya. Kita sama-sama berdiri. Ikuti kakak. Dengan firman Tuhan simpan dalam hati, berakar, bertumbuh, berbuah. Sekali lagi ya adik-adik, ikuti kakak yang di depan. Dengan firman Tuhan simpan dalam hati, berakar, bertumbuh, berbuah. Adik-adik, kita akan menyanyikan lagu Immanuel. Kakak undang untuk berdiri. Lipat tangannya, tundukkan kepalanya, dan pejamkan matanya. Mari kita sama-sama mulai berdoa. Ya Tuhan, terima kasih pada hari ini kami hendak mendengarkan sebagian dari cerita firman-Mu ya Tuhan. Berikanlah kami konsentrasi untuk dapat mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Tuhan. Berkatilah Tuhan firman-Mu ya Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi adik-adik yang ada di rumah. Pada pagi hari ini kembali kita dipertemukan dan kakak ingin menyampaikan
upacara dengan tema perlengkapan senjata Allah, seperti adik-adik melihat yang di sebelah kanan kakak ini, yaitu bahwa perlengkapan senjata Allah itu ada beberapa hal. Pertama, berikat pinggang kebenaran. Yang kedua, memakai berbaju jairah keadilan. Nah, yang ketiga adalah kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil dan damai sejahtera. Sementara yang keempat adalah dalam segala keadaan kamu mempergunakan perisai iman. Dan yang kelima adalah memakai pedang roh. Pedang roh artinya adalah firman Allah itu sendiri. Nah, baiklah pada pagi hari ini kakak akan menjabarkan satu persatu. Pertama adalah seperti yang tertera di gambar sebelah kanan ini, bahwa berikat pinggang kebenaran. Ikat pinggang yang kuat itu yang dirancangkan untuk memopang tubuh, berfungsi menutup bagian perut yang mungkin tidak terlindung oleh baja sebagai pelindung. Jadi fungsi ikat pinggang di sini adalah untuk mengikat tubuh yang kuat sehingga perlindungan selama berperang. Jadi pinggang di sini bukan pinggang secara fisik, tetapi pinggang berupa akal budi kita, seperti yang tertulis di dalam Injil Yohanes pasal 17 ayat yang ke-17 mengatakan bahwa firman Allah adalah kebenaran. Dengan kata lain, kita tidak akan siap menghadapi pertempuran dengan berikat pinggang kuat. Nah, bila akal budi kita belum berikat pinggangkan kebenaran, yaitu firman Tuhan. Sementara yang kedua adalah kalau ada yang melihat di sebelah kanan ini, gambar yang terpampang di sini adalah berbaju ziarah keadilan. Maksudnya perlengkapan senjata Allah, baju ziarah keadilan artinya diselamatkan dan dibenarkan oleh iman. Yang dimaksud oleh firman Tuhan di sini adalah status kita yang dibenarkan ketika kita menerima kelahiran baru, yakni ketika kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, seperti yang tertulis di dalam 1 Yohanes 5 ayat 1, Mesias Juru Selamat Anak Allah. Berarti pembenaran yang diberikan oleh Tuhan inilah yang merupakan baju jirah dari perlengkapan senjata Allah. Karena fungsi baju jirah adalah untuk melindungi dada. Nah, terutama yang dekat dengan dada ini adalah jantung kita. Maka selama kita menggunakan baju jirah, terlindung dari hal-hal seperti tuduhan dan penyakit-penyakit spiritual lainnya yang disebabkan oleh iblis dengan tujuan membuat kita meragukan relasi kita dengan Tuhan Allah. Nah, sementara yang ketiga seperti yang tertera di gambar ini lagi adalah bahwa kaki berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Berarti mengambil suatu keputusan untuk memberitakan Injil. Kaki fungsinya apa? Mungkin ada tahu kaki fungsinya untuk kita berjalan. Nah, seperti kita ketahui bahwa kasut diperlukan untuk memfasilitasi gerakan kita dalam hal perlengkapan senjata Allah. Nah, jadi kasut yang harus kita kenakan adalah kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera.
Mengenakan kasut itu berarti kita siap kapanpun ada kesempatan untuk bergerak dan memberitakan Injil damai sejahtera. Ini adalah sebagai satu prioritas utama kita pada saat kita melakukannya. Nah, kita sedang mengenakan kasut dari perlengkapan senjata Allah. Sementara yang keempat adalah dalam segala keadaan pergunakan perisai iman. Yang keempat ini dari perlengkapan senjata Allah adalah perisai iman. Berarti kita percaya apa yang Allah katakan dalam firman-Nya yang tertulis, atau bila di dalam situasi yang spesifik melalui Roh Kudus-Nya mempercayai apa yang Allah katakan. Pengetahuan Alkitab belum tentu merupakan iman. Ingat ya adik-adik, meskipun adik-adik istilahnya pengetahuan Alkitabnya mungkin dari Kejadian sampai Wahyu itu hafal semua, tetapi belum tentu itu merupakan iman. Namun demikian, pengetahuan prasyarat dari iman. Kalau adik-adik rajin membaca Alkitab itu semacam satu syarat juga. Karena tanpa memiliki pengetahuan akan firman Tuhan, apakah yang kita percayai? Gagasan kita, agama kita, semuanya itu akan bermanfaat. Kita akan memiliki perlindungan yang setara seperti perlindungan sebuah perisai bagi seorang pejuang. Dan selanjutnya, kalau adik-adik kembali melihat di dalam gambar kita, gambar yang sebelah kanan kakak ini, yang kelima adalah pedang roh. Jadi maksudnya di sini adalah pedang roh itu adalah firman Tuhan. Yang terakhir dari perlengkapan senjata Allah tidak lain adalah senjata yang sangat ofensif. Maksudnya di sini adalah pedang roh, yaitu pedang yang berasal dari roh atau pedang yang berasal dari Allah, yang adalah roh. Pedang ini adalah firman Tuhan, sebagaimana yang terdapat di dalam Ibrani pasal 4 ayat 12. Sebab firman Allah yang hidup akan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua. Nah, kita tahu bahwa firman Tuhan atau senjata yang terbaik, paling ofensif dan hanya memiliki dan hanya miliknya, kita dapat mengalahkan musuh. Ingat, iblis adalah musuh kita yang sesungguhnya, dan ia tetap aktif sampai sekarang dan terus aktif sehingga akhirnya ia akan dihukum dalam penghukuman yang kekal, dilemparkan dalam lautan api dan belerang, seperti yang tertulis di dalam Wahyu pasal 20 ayat 10. Ingat, Allah akan selalu memimpin kita dalam kemenangan apabila kita mengandalkan Dia dan firman-Nya. Namun sekali lagi kita harus mengerti jelas bahwa ini bukan berarti hari-hari yang jahat tidak akan terjadi. Kita tahu dalam firman-Nya bahwa hari-hari seperti itu bisa datang kapan saja karena mempunyai musuh. Namun sekalipun demikian, apabila kita melakukan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, berjaga-jaga dan waspada, mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah untuk melawan iblis.
dan menaati Tuhan, Allah akan memimpin kita dalam kemenangan. Adik-adik, mari kita bersama-sama melipatkan tangan kita kembali, kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih kalau tadi kami bersama-sama mendengarkan sebuah cerita tentang perlengkapan senjata Allah. Kami dapat melihat ada 5 fungsi daripada perlengkapan senjata Allah itu. Berikan kembali kami Tuhan roh kepintaran untuk kami tetap mengingat daripada cerita yang sudah kami dengar bersama, yang sudah kami saksikan bersama, yang kami sungguh-sungguh hayati bersama Tuhan. Dan Tuhan singkapkan di dalam roh hati kami, supaya melewati firman Tuhan ini dapat menjadi pelajaran dan pegangan untuk kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan sisa hidup kami 1 minggu ke depan ke dalam tangan penyertaan dan pembelaan Tuhan. Berikan kami kekuatan kesehatan, berikan kami akal budi, berkati seluruh orang tua kami. Jadikanlah kami berhasil Tuhan adalah kami, baik pun di dalam studinya, baik pun di dalam pergaulannya. Tuhan lindungi mereka, Tuhan menjamah mereka, mengirimkan mereka kuat kuasa Roh Kudus, supaya semakin hari mereka dalam pertumbuhannya, dalam pertumbuhan imannya, mereka sungguh-sungguh dapat bertumbuh seperti anak-anak yang sungguh percaya kepada Tuhan. Terima kasih. Inilah doa kami sudah naikkan doanya hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Sekarang kepada kita diberi kesempatan untuk mempersembahkan persembahan syukur kepada Tuhan. Dengarlah firman Tuhan tentang persembahan. Persembahanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nasamu kepada Yang Maha Tinggi. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memulihkan aku. Mazmur 50 ayat 14-15. Nah, adik-adik, mari kita berdoa untuk persembahan kita. Adik-adik semua lipat tangannya, pejamkan matanya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan yang tak henti-hentinya Kau curahkan kepada kami semua pada pagi hari ini. Kiranya Engkau memakai kami di tempat ini untuk menjadi pelaku firman-Mu. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan memberikan yang terbaik bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya apa yang kami berikan dapat berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Adik, mari kita berdiri dan menyanyi bersama lagu Betapa Baiknya Engkau Tuhan sambil mengumpulkan persembahan. Air juga berperan dalam penyelamatan anak manusia.
Musa diselamatkan dari air, dan inilah awal keselamatan seluruh bangsa lewat air. Kehidupan Musa yang direnungkan di sini mencerminkan apa yang menjadi tugas Musa, yakni mengentaskan seluruh bangsa berkat kuat kuasa Allah. Musa mendapat pendidikannya dari lingkungannya dan dari lingkungan keluarga Firaun. Dengan demikian, ia mewarisi kemampuan sebagai pemimpin yang berbudaya. Ia mengenal lingkungan dan mendapatkan bekal bagi karyanya sebagai pendekar bangsa. Musa juga mengenal kesulitan bangsanya. Kepekaan terhadap kepentingan bangsa ini yang membuat Musa solider dengan bangsa dan mencari jalan keluar untuk berkembang menjadi bangsa seperti kehendak Allah. Penyelenggaraan Allah terhadap orang yang dipilihnya menjadi berarti bagi kehidupan bersama. Pagi hari ini kita mau menjaga air supaya tetap menjadi penyelamat manusia dan tidak lagi mencemari air. Adik-adik, ibadah kita pada pagi hari ini akan berakhir. Tapi sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah hari Minggu, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan sorga, terima kasih atas tuntunan dan penyertaan Tuhan, sehingga ibadah kami pada pagi hari ini dapat berjalan dengan baik. Kalau sebentar lagi kami akan menyelesaikan ibadah kami, dan kami kembali akan melaksanakan aktivitas kami sepanjang hari ini. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita bangkit berdiri, kita mau nyanyi lagu pujian yaitu Janjimu Seperti Fajar. Adik-adik yang ada di rumah untuk selalu menerapkan protokol kesehatan, yaitu 3M. Pertama, menggunakan masker. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Lalu yang ketiga, menjaga jarak. Demikianlah ibadah sekolah hari Minggu Jemaat GKE Parapah, Resort Palangkaraya Tengah. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.